Kamu mungkin merasa lebih cepat lelah akhir-akhir ini, lebih sensitif, lebih mudah tersinggung atau tiba-tiba merasa rindu tanpa alasan. Itu bukan perasaan biasa, itu adalah peringatan halus. Karena saat kamu sedang fokus memperbaiki hidupmu, justru ada energi gelap yang sedang mengintai, bukan untuk mengangkatmu, tapi untuk menarikmu jatuh kembali ke titik nol. Dan penjagamu, mereka lagi siaga. Tapi siapa yang sedang coba mendekat? Dan lewat siapa energi gelap ini menyusup? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Penjagamu lagi siaga. Banyak energi gelap lagi coba dekati kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di satu sisi, kamu sedang berjuang keras untuk membangun dan memperbaiki diri, memperhatikan setiap aspek kehidupanmu, baik secara finansial, spiritual, maupun emosional, seperti yang digambarkan oleh kartu Eight of Pentacles. Kamu menyadari bahwa untuk mencapai sebuah level yang lebih tinggi, kamu harus bekerja keras, tekun, dan disiplin, menata kembali bagian-bagian yang pernah terpecah, memperkuat fondasi diri agar mampu berdiri teguh menghadapi segala gelombang tantangan yang datang. Perjuangan ini adalah proses yang penuh ketekunan, di mana setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah bagian dari perjalanan panjang menuju pencapaian pribadi dan kedamaian batin yang hakiki. Namun di balik semua usaha dan niat baik itu, ada sesuatu yang jauh lebih halus dan licik yang mulai menyusup diam-diam ke dalam energi kamu. Sebuah gelombang gelap yang berusaha mengganggu ketenangan dan kepercayaan diri yang sedang kamu bangun. Gelombang ini tidak datang dengan kekerasan atau secara terbuka, melainkan melalui celah kecil yang mungkin kamu abaikan, melalui energi dari orang lain atau kekuatan luar yang ingin mengetuk pintu hati dan pikiranmu dengan cara yang paling lembut, namun paling berbahaya, melalui cinta dan koneksi emosional yang tampaknya tulus dan penuh perhatian. Kartu Two of Cups dan Knight of Cups menunjukkan bahwa seseorang akan muncul di hadapanmu, memperlihatkan niat baik, menawarkan kata-kata yang manis, dan melakukan tindakan yang penuh perhatian, seolah-olah mereka ingin menyatu dan menyalurkan energi positif yang mampu menarik perhatian dan hati. Tapi di balik semua itu, hati-hati dan jangan langsung percaya begitu saja. Karena, seperti yang diisyaratkan oleh kartu Page of Wands, semangat yang mereka bawa bisa jadi tidak stabil dan penuh nafsu sesaat. Mereka mungkin membawa energi yang impulsif, tidak mampu bertahan lama, dan tidak memiliki kedalaman emosional yang sejati. Mereka bisa saja merupakan energi dari kekuatan luar yang dikirim untuk mengetuk pintu hatimu dengan cara yang paling halus namun paling licik, yang berusaha memanfaatkan kelemahan dan keinginanmu untuk mendapatkan koneksi emosional yang dalam. Mereka tahu bahwa kamu tengah berusaha memperbaiki diri dan fokus membangun masa depan, sehingga mereka mencoba memanfaatkan momen ini untuk masuk ke ruang batinmu dan menyedot energi positifmu dengan cara yang halus, mengaburkan niat mereka agar tampak tulus dan penuh perhatian. Lalu, apa yang terjadi jika kamu menuruti perasaan itu tanpa melakukan pengecekan dan introspeksi yang mendalam? Gambaran luka lama kembali muncul, dan kamu bisa terjerumus ke dalam siklus penderitaan dan luka yang sebenarnya sudah mulai sembuh, seperti yang digambarkan oleh kartu Ten of Swords. Luka dari masa lalu yang pernah kamu lawan dengan keberanian dan keheningan, kini berpotensi terbuka kembali jika kamu terlalu mudah terbuai oleh rayuan dan janji manis yang tidak tulus. Kamu harus ingat bahwa luka yang sembuh tidak pernah benar-benar hilang, melainkan tetap tersimpan rapat di dalam hati dan pikiran, menunggu saat yang tepat untuk kembali menyakitimu jika kamu lengah. Maka dari itu, kamu perlu berhati-hati dan bersikap tegas, seperti yang diingatkan oleh kartu Queen of Swords, yang mengajarkan bahwa saatnya untuk berpikir jernih, tidak terbawa emosi, dan mampu melihat siapa yang benar-benar ingin membangun dan siapa yang hanya ingin menyedot cahaya dalam dirimu.
Dalam proses ini, konflik kecil pun bisa muncul, baik dari dalam dirimu maupun dari orang lain di sekelilingmu, sebagaimana yang diperlihatkan oleh kartu Five of Wands. Konflik ini sebenarnya adalah bagian dari proses alami dan bahkan penting dalam pertumbuhan pribadi, karena mereka berfungsi sebagai sinyal bahwa ada pertahanan alami yang sedang aktif untuk melindungi diri dari energi yang tidak sehat dan manipulatif. Mereka adalah tanda bahwa kamu perlu tetap waspada dan tidak menutup mata terhadap tanda-tanda bahaya yang mungkin tersembunyi di balik kata-kata manis dan tindakan lembut. Di sisi lain, meskipun kamu mengalami kekecewaan dan kesedihan, ingatlah bahwa kamu tidak pernah benar-benar kehilangan apa yang penting. Dua cawan yang masih berdiri di belakangmu adalah simbol bahwa ada cinta dan harapan yang lebih sehat dan murni, menunggu saat yang tepat untuk datang, selama kamu tetap membuka hati dan mempercayai proses alami kehidupan. Kartu Nine of Wands memberi kekuatan dan semangat bahwa kamu adalah pejuang sejati, yang telah melalui berbagai luka dan perjuangan, dan tetap berdiri teguh di tengah badai. Kamu adalah sosok yang tidak mudah menyerah dan memiliki kekuatan luar biasa untuk bertahan meskipun segala rintangan dan godaan gelap. Berusaha mengguncang kepercayaan dirimu. Kekuatan ini adalah bagian dari jati dirimu yang paling dalam, yang telah teruji oleh waktu dan pengalaman. Kamu tahu bahwa jalan ini penuh tantangan dan godaan, tetapi kamu juga sadar bahwa dengan tetap siaga, sadar, dan memegang teguh doa serta energi positif, kamu mampu melewati semuanya dan melangkah ke arah yang benar. Keseluruhan gambaran energi ini mengajarkan bahwa dalam perjalanan pencarian dan pembangunan diri, tidak ada jalan yang benar-benar mulus. Ada saat-saat gelap dan terang bercampur, ada godaan dan ujian yang harus dilalui, dan ada luka yang harus sembuh. Tetapi yang paling penting adalah keberanianmu untuk tetap percaya bahwa kamu mampu melewati semuanya. Karena kekuatan sejati terletak pada keteguhan hati, kepercayaan diri, dan kesadaran bahwa setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari proses menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Jangan biarkan bayangan gelap menguasai hati dan pikiranmu. Karena di balik semua itu, cahaya kemenangan dan kedamaian selalu menanti. Jika kamu tetap teguh dan fokus pada tujuan hidupmu, serta tidak terjebak dalam ilusi dan ketakutan yang menghambat pertumbuhan dan kebahagiaan sejati. Seiring perjalanan ini, ingatlah bahwa setiap pengalaman, baik yang menyakitkan maupun yang membahagiakan, adalah bagian dari proses pembelajaran dan evolusi dirimu. Kamu adalah makhluk yang kuat dan penuh potensi, yang mampu bangkit dari segala keterpurukan, dan menemukan jalan menuju kedamaian yang hakiki. Dan ketika kamu mampu menjaga keseimbangan antara cahaya dan gelap, antara kepercayaan dan kewaspadaan, maka kamu akan menemukan bahwa kekuatan dan kebijaksanaan sejati ada dalam dirimu sendiri, menuntunmu menuju kehidupan yang penuh makna, damai, dan penuh cinta. Siapa sebenarnya sosok yang membawa energi gelap itu? Apakah dia orang baru yang kemunculannya tampak seperti angin segar di tengah perjalananmu? Ataukah dia adalah bayangan dari masa lalu yang menyamar dalam wujud baru, mencoba kembali untuk menguji kekuatan dan ketahanan hatimu? Pertanyaan ini bukan sekadar tentang siapa dia secara fisik, melainkan tentang pola-pola lama yang pernah melukai dan meninggalkan luka yang belum sepenuhnya sembuh di dalam dirimu. Dia bukan benar-benar orang asing, meskipun wajahnya mungkin tampak asing dan berbeda, karena energi yang dia bawa adalah refleksi dari luka dan keinginan yang belum terselesaikan dari masa lalu. Ia adalah bayangan dari luka lama, yang kembali dengan niat terselubung, menggunakan wajah baru, kata-kata manis, dan sikap penuh perhatian untuk menyembunyikan niat sebenarnya. Menguji apakah kamu masih terikat pada luka itu, atau sudah mampu bangkit dan melangkah ke depan tanpa rasa takut. Dia mendekat dengan cara yang sangat lembut, penuh perhatian dan empati, seolah-olah ingin menjadi bagian dari proses penyembuhanmu, menenangkannya sekaligus menggodamu untuk membuka hati dan pintu hidupmu kembali. Ia membawa cerita-cerita yang mampu menyentuh sisi terdalam dari perasaanmu,
membangkitkan harapan dan kepercayaan yang pernah kamu miliki terhadap cinta dan hubungan. Ia menunjukkan perhatian, seakan ingin menolongmu keluar dari jerat luka dan keraguan yang selama ini membelenggu. Tapi semakin kamu dekat dan semakin kamu membuka diri, semakin kamu merasa kehilangan arah dan mulai mempertanyakan keputusan dan jalan yang dulu kamu yakini benar. Di saat itu muncul keraguan yang menggelitik dalam hati. Apakah ini benar-benar jalan yang harus kamu tempuh? Atau justru ini adalah jebakan yang dibuat oleh energi gelap yang ingin menarikmu kembali ke lubang lama? Ke luka yang sebenarnya sudah mulai sembuh, tetapi bisa saja kembali terbuka jika kamu tidak berhati-hati. Itulah saat di mana kamu perlu menyadari bahwa ini bukan sekadar tentang hubungan antar manusia, tetapi tentang energi yang bekerja jauh di balik permukaan, yang mencoba memanfaatkan kelemahan dan kerentananmu. Kartu Knight of Cups membisikkan kata-kata yang penuh harapan dan romantisme, mampu membangkitkan kembali mimpi-mimpi yang pernah kamu miliki tentang cinta yang indah dan penuh pengertian. Tapi, di balik semua itu, kartu Page of Wands mengingatkan bahwa semangat dan gairah yang mereka bawa bisa jadi tidak stabil dan mudah berubah. Mereka bisa saja hadir dengan niat baik, tetapi dengan pola yang tidak konsisten, yang mudah tergoda oleh godaan sesaat dan tidak mampu bertahan dalam ujian waktu. Mereka adalah energi yang bermain-main dengan perasaanmu, mencoba memanfaatkan kelemahanmu untuk masuk dan menguasai ruang batinmu. Di tengah semua gambaran ini, muncul gambaran yang mengerikan dan sangat nyata. Ten of Swords, sebagai peringatan bahwa luka lama yang pernah kamu sembuhkan bisa kembali terbuka jika kamu tidak berhati-hati. Luka itu, yang dulu kamu lawan dengan keberanian dan keheningan, kini berpotensi kembali menguak dan menyakitimu jika kamu tergoda oleh godaan yang nampak indah namun penuh bahaya. Ia mengingatkan kita bahwa luka yang belum sembuh bisa kembali menguasai dan membuatmu terjebak dalam siklus penderitaan yang tak berujung jika kamu tidak menggunakan kebijaksanaan dan kejernihan pikiranmu. Queen of Swords hadir sebagai simbol kebijaksanaan dan kejernihan. Saatnya untuk menggunakan pengetahuan dan intuisi terbaikmu, bukan hanya perasaan yang sedang bergejolak. Kamu harus mampu berpikir jernih dan tegas, menilai siapa di antara mereka yang benar-benar ingin membangun dan siapa yang hanya ingin menyedot energi dan cahaya positifmu demi kepentingan mereka sendiri. Inilah saatnya untuk menempatkan batas, memperkuat pertahanan batinmu, dan tidak membiarkan dirimu terjebak dalam ilusi yang dibuat oleh energi gelap tersebut. Mereka tidak selalu datang dengan cara yang menyeramkan dan kasar, tetapi seringkali masuk lewat celah yang paling kamu rindukan dan harapkan. Cinta, pengakuan, perhatian, dan koneksi emosional yang tampaknya tulus dan penuh makna. Padahal, semua itu bisa saja merupakan jebakan yang dirancang untuk mengendalikan dan menarikmu kembali ke pola lama yang sudah pernah kamu tinggalkan. Kamu harus menyadari bahwa ini adalah momen penting. Bukan hanya tentang siapa yang datang, tetapi tentang niat di balik kedatangannya. Apakah mereka ingin membangun sesuatu yang sehat dan penuh kejujuran, atau justru ingin memanfaatkan kelemahanmu untuk menguasai dan mengendalikan energi positifmu? Penjagamu saat ini sedang siaga, menyadari bahwa mereka yang datang dengan niat baik dan tulus memang pantas disambut, tetapi mereka yang datang dengan niat tersembunyi, dan pola lama harus diwaspadai dan dihindari. Karena, di balik wajah yang tampak lembut dan penuh perhatian, bisa saja tersembunyi energi yang ingin kembali mempermainkan dan mengendalikan, bukan untuk kebaikanmu, melainkan demi kepentingan mereka sendiri. Jadi, ingatlah bahwa kekuatan terbesar ada pada dirimu sendiri. Kamu adalah makhluk yang mampu menilai dan memilih jalan terbaik, yang mampu membedakan antara energi yang membangun dan yang merusak. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam permainan energi gelap yang ingin kembali mengendalikan hidupmu, karena kamu memiliki kebijaksanaan dan kekuatan untuk melindungi diri dan menjaga garis batas yang tegas. Percayalah bahwa dengan kejernihan dan ketegasan hati, serta ketahanan mental yang sudah kamu bangun selama ini, kamu mampu melewati ujian ini dan tetap berada di jalan yang benar, menuju kedamaian dan kebahagiaan sejati. Ingat,
Setiap energi yang datang dan pergi adalah bagian dari proses kehidupanmu. Mereka datang untuk menguji kekuatan dan kedewasaanmu, untuk menunjukkan siapa yang benar-benar ingin berjuang dan siapa yang hanya ingin mengulang pola lama yang sudah seharusnya kamu tinggalkan. Dengan demikian, kamu bisa terus melangkah maju, percaya bahwa kamu adalah makhluk yang penuh kekuatan dan cahaya, mampu menembus segala bayangan gelap, dan menemukan jalan menuju terang hakiki yang menanti di ujung perjalananmu. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa seseorang datang dari niat yang tulus atau dari manipulasi energi? Kebenaran tentang niat seseorang seringkali tidak bisa langsung terlihat dari kata-katanya, karena kata bisa dipelajari dan sikap bisa dipoles, tapi energi tidak bisa berbohong. Dan semesta bersama penjagamu selalu memberikan tanda. Tidak dalam bentuk teriakan, tetapi dalam getaran halus yang hanya bisa dirasakan jika kamu cukup hening untuk mendengarnya. Getaran itu seperti bisikan alam yang menyelinap melalui keheningan batin, menembus lapisan-lapisan ego, dan kepercayaan diri yang kita bangun untuk menutupi ketakutan terdalam kita. Ia mengajarkan bahwa setiap energi, baik yang tulus maupun yang manipulatif, memiliki vibrasi yang berbeda. Dan kita harus belajar untuk mengenali mana yang sejati dan mana yang hanya kedok semu. Karena dalam keheningan itulah kebenaran akan terungkap, dan kita akan belajar membaca tanda-tanda alam dengan hati yang peka dan jernih. Kita akan mampu merasakan kapan energi seseorang benar-benar mengalir dari hati yang tulus, dan kapan ia hanyalah bayangan dari niat yang tersembunyi di balik kata-kata manis dan sikap yang tampak sempurna. Orang yang datang dengan niat tulus akan membawa kedamaian, meski tidak selalu membawa kenyamanan. Ia tidak memaksakan kehadirannya, tidak tergesa-gesa meminta ruang, dan tidak memaksa kita untuk menerima apa yang tidak kita siap terima. Ia memberi waktu agar kita merasa aman, memberi ruang agar kita bisa membuka hati secara perlahan tanpa merasa tertekan atau terintimidasi. Ia tahu bahwa kepercayaan tidak dibangun dalam sekejap, dan bahwa setiap manusia membutuhkan waktu dan ruang untuk menyembuhkan luka-luka terdalamnya. Energinya pun sangat konsisten. Tidak menguras energi, justru memberi kekuatan dan ketenangan yang mendorong versi terbaik dari diri kita untuk muncul ke permukaan. Setelah berbicara atau berinteraksi dengannya, kamu tidak merasa bingung, tidak merasa harus menjadi seseorang yang bukan dirimu, agar dia tetap mau berada di dekatmu. Kamu merasa nyaman dengan dirimu sendiri, termasuk luka-luka dan masa lalumu, karena ia menerima dan memeluk semuanya tanpa rasa takut atau penghakiman. Ia mengajarkan bahwa kehadiran yang tulus adalah cermin yang memantulkan keaslian dan keberanian untuk menjadi diri sendiri tanpa rasa takut akan penolakan atau penilaian. Ia tidak mencari kesempurnaan, tetapi kejujuran dan keberanian untuk menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya, lengkap dengan segala kekurangan dan keunikan yang kita miliki. Sebaliknya, seseorang yang membawa manipulasi energi mungkin akan datang dengan sangat intens, seolah-olah ia tahu persis di mana kelemahanmu bersembunyi. Ia membaca cecelahmu, melihat di mana kamu merasa kosong, gelisah, atau tidak berdaya, dan menyesuaikan dirinya untuk mengisi kekosongan itu seolah-olah dia adalah jawaban doa-doamu. Ia menarik perhatianmu dengan pesona yang memikat, tetapi di balik semua itu tersembunyi niat yang berbeda. Setelah kehadirannya, kamu mulai merasa aneh. Bukan karena apa yang dia katakan, tetapi karena bagaimana perasaanmu berubah. Kamu merasa lebih mudah marah, lebih mudah tersinggung, dan suasana hati menjadi rapuh. Energi di rumah menjadi lebih berat, seakan-akan ada beban yang tak terlihat menekan dada. Tidurmu terganggu, mimpimu menjadi kacau, dan semangatmu menurun secara perlahan. Aneh, padahal dia tampak begitu dekat dan memikat. Tapi entah kenapa, kamu merasa sulit menjauh, seolah ada kekuatan halus yang menarikmu untuk tetap berada di bawah pengaruhnya, meskipun hatimu berteriak bahwa ada yang tidak beres. Ia menanamkan ketergantungan, membuatmu merasa bahwa tanpa dia, kamu tidak akan lengkap,
Dia akan mampu bertahan dan tidak akan merasa aman. Ia memanfaatkan kelemahanmu, menanamkan rasa takut dan keraguan yang terus berkembang dalam dirimu, sehingga kamu sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya ilusi yang dibuatnya. Kartu Queen of Swords mengingatkan kita bahwa kita harus menggunakan intelek kita, bukan hanya hati, dalam menilai energi dan niat orang lain. Rasakan perbedaan antara kenyamanan yang menenangkan dan kenyamanan yang memabukkan. Yang satu memberi rasa aman dan memperkuat jati diri, sementara yang lain membuatmu kecanduan, kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Ia seringkali menyajikan sesuatu yang tampak indah dan menggiurkan, tetapi sejatinya adalah jebakan yang dirancang untuk menyandera pikiran dan perasaanmu. Five of Cups dan Ten of Swords menunjukkan bahwa manipulasi energi seringkali datang setelah kamu mengalami luka besar, saat kamu rapuh dan sedang mencari pelipur lara. Pada saat itulah mereka muncul, bukan untuk menyembuhkan, tetapi untuk memanfaatkan kelemahanmu dan mengikatmu dalam ketergantungan yang sulit dihapus. Mereka seperti bayangan gelap yang mengikuti setiap langkahmu, menunggu saat yang tepat untuk menyerang dan merusak ketenangan batinmu. Mereka tahu bahwa saat kamu sedang dalam keadaan rapuh, kamu lebih rentan terhadap pengaruh mereka, dan mereka pun akan memanfaatkannya semaksimal mungkin. Seseorang dengan niat tulus akan menguatkan intuisi kamu, bukan membuatmu meragukan dirimu sendiri. Ia tidak akan membuatmu bertanya-tanya setiap hari, "Apa aku cukup?" Atau "Kenapa dia tiba-tiba dingin?" Atau "Apa aku terlalu sensitif?" Sebaliknya, orang yang tulus akan memeluk luka-luka tersebut, membantumu menyembuhkannya tanpa memaksa, dan mengajakmu melangkah ke arah penyembuhan yang alami dan penuh kasih. Ia tahu bahwa proses penyembuhan membutuhkan waktu dan kesabaran, dan bahwa perubahan yang sejati tidak pernah dipaksa. Ia hadir bukan untuk mengendalikan, tetapi untuk mendukung perjalananmu menuju keutuhan diri. Ia seperti matahari yang menyinari setiap sudut gelap dalam dirimu, memberi kehangatan tanpa mengharapkan balasan, dan mempercayai bahwa setiap luka memiliki waktunya masing-masing untuk sembuh. Ia mampu melihat bahwa setiap manusia memiliki perjalanan yang berbeda-beda, dan bahwa kekuatan sejati datang dari penerimaan, bukan penolakan terhadap bagian-bagian yang paling gelap sekalipun. Dan yang paling penting, dengarkan tubuhmu, karena tubuh adalah alarm spiritual yang paling jujur dan tidak pernah berbohong. Jujur dan jika kamu merasa lelah setiap habis bertemu atau berbicara dengannya, jika kamu merasa kehilangan arah, tidak lagi merasakan cahaya batin yang dulu ada, atau bahkan merasa semakin tertekan dan tidak berdaya, maka itu adalah tanda bahwa energi yang kamu hadapi mungkin bukan cinta sejati. Bisa jadi itu adalah energi gelap yang menyamar sebagai sesuatu yang indah, tetapi sebenarnya menyembunyikan niat yang merusak dan manipulatif. Tubuhmu adalah peta yang menunjukkan kebenaran, jika kamu belajar mendengarkan dan mempercayainya. Jangan biarkan dirimu terperangkap dalam ilusi dan permainan energi yang tidak sehat, karena sejatinya, kedamaian dan cinta sejati akan selalu membawa kelegaan, bukan rasa takut dan keraguan yang berkepanjangan. Ingatlah bahwa kepekaanmu terhadap getaran dan sinyal-sinyal alam ini adalah bentuk kebijaksanaan yang diwariskan oleh semesta untuk melindungi dan membimbingmu menuju jalan yang penuh cahaya dan kebenaran. Jangan pernah ragu untuk keluar dari energi gelap itu, karena cinta sejati akan selalu memanggilmu kembali ke pelukan yang aman dan penuh kedamaian, di mana kamu bisa merasa utuh dan sepenuhnya dirimu sendiri. Lebih dari itu, setiap pengalaman dan perasaan yang kamu rasakan adalah bagian dari proses penyadaran diri yang mendalam. Semesta bekerja melalui sensasi tubuh dan getaran halus yang menyentuh relung terdalam dari hati dan jiwa. Saat kamu mulai belajar membedakan antara energi yang menenangkan dan yang memanipulasi, kamu akan semakin mampu menavigasi jalan hidup dengan kejelasan dan ketenangan. Ketika kamu mampu mempercayai sinyal-sinyal ini, kamu akan menumbuhkan keberanian untuk menolak energi yang tidak sejalan dengan kedamaian batinmu,
serta membuka ruang bagi kehadiran orang-orang yang benar-benar tulus dan mampu mendukung pertumbuhan dan penyembuhan sejati. Dalam perjalanan ini, kamu akan menyadari bahwa kekuatan terbesar terletak pada kemampuanmu untuk mendengarkan suara hati dan tubuh, serta mempercayai bahwa setiap tanda yang diberikan oleh semesta adalah bagian dari rencana yang penuh kasih untuk mengarahkanmu ke jalan yang penuh cahaya, harmoni, dan cinta yang sejati. Jadi teruslah belajar untuk menyaring setiap energi yang datang, baik dari dalam maupun dari luar. Karena hanya dengan begitu kamu dapat membangun hubungan yang sehat, penuh kejujuran, dan saling mendukung. Jangan ragu untuk meninggalkan energi gelap yang memanfaatkan kelemahanmu, dan ingat bahwa keberanian untuk memilih kedamaian dan kejujuran adalah langkah awal menuju kehidupan yang penuh makna dan keberkahan. Karena sejatinya, kebahagiaan sejati dan cinta yang tulus akan selalu menemukan jalan kembali kepadamu saat kamu belajar mendengarkan suara hati dan tubuhmu sendiri. Seperti kompas yang tak pernah salah dalam menuntunmu ke tempat yang aman, penuh kedamaian, dan penuh cinta. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.